Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Yuni, silahkan masuk. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Oh ya, selamat siang juga, Bu. Jika saya lihat, wajah Ibu kelihatan murung dan tidak semangat. Nah, apakah ada suatu masalah atau ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf, Pak. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan pada Bapak. Oh iya, tidak apa-apa, Bu. Silakan ambil kursi, duduk di sini supaya nanti kita lebih santai dalam berbincang-bincang. Ya, Pak. Terima kasih. Begini, Pak. Saya ingin menyampaikan tentang masa yang saya alami. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati, Bu. Kira-kira adakah yang bisa saya bantu? Beberapa hari ini saya merasa bingung, Pak. Saya ingin mendapatkan solusi ataupun pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh iya, Bu. Sebentar ya, saya ambilkan minum dulu supaya kita bisa lebih santai dalam ngobrol ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Monggo silakan diminum dulu, tidak apa. Terima kasih, Pak. Coba sekarang masalahnya seperti apa, Bu? Ibu bisa ceritakan apa yang sedang Ibu alami. Mungkin saya bisa membantu. Begini, Pak. Bapak kan ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa ya, Bu? Apakah Ibu kurang bisa mengelola kelas atau adakah pembelajaran yang mungkin dirasa pengawas kurang sesuai dengan kehendak pengawas? Kalau menurut saya sih, Pak, itu sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih, Pak. Maksud Ibu tidak serius seperti apa, nggih? Yang bagaimana ya, Bu? Bisa pengawas tidak? itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Ya, lantas untuk proses mengajar yang Ibu laksanakan sehari-hari seperti apa sehingga pengawas bisa sampai mengkritik pembelajaran yang Ibu lakukan? Sepertinya beliau itu keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai buku teks, Pak. Oh ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon yang diberikan oleh pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya itu mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, Pak. Bisa dari buku referensi di perpustakaan. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Selain menggunakan referensi dari perpustakaan, apakah Ibu juga menggunakan referensi yang lain, misalnya dari YouTube ataupun nanti WhatsApp group atau yang lainnya? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti itu, Pak. Sebenarnya untuk langkah pembelajaran yang Ibu lakukan sudah bagus. Saya dengar Ibu juga menggunakan WhatsApp group ya? Iya, Pak, bagus sekali. Nah, itu sebenarnya langkah yang bagus, Bu. Apalagi untuk melatih anak-anak mengenal IT. Tapi mengapa kok Ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya ya, Pak, itu sumber belajar yang saya gunakan ini
sudah memudahkan siswa. Siswa itu juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Hanya saja seperti ini Bu, untuk buku teks ya, itu karena Ibu kan tahu bahwasanya siswa itu memiliki karakteristik belajar yang bermacam-macam ya. Ada nanti siswa yang menyukai belajar sambil melihat video seperti yang Bu Guru tayangkan. Ada siswa yang inginnya itu belajar tapi dia sambil membaca. Padahal dalam buku teks banyak sekali ya, itu literasi ataupun nanti bacaan-bacaan yang sesuai dengan tema yang sedang diajarkan. Begitu Bu? Betul juga ya Pak ya. Kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu juga masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber pembelajaran. Mungkin Bapak pengawas berharap bahwasanya Ibu menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Coba diminum dulu Bu, supaya nanti. Nah sekarang setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Ya. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Pak dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain jadi agak terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Iya. Nah, saya takutnya nanti akan menjadi masalah di kemudian harinya. Seperti itu. Jadi dari apa yang sudah Bu Yuni ceritakan, saya dapat menyimpulkan saat ini Ibu Yuni sedang ada dua hal yang mungkin tidak menggunakan perasaan Ibu. Yang pertama adalah dari pengawas yang merasa kurang berkenan pada waktu beliau melakukan supervisi di sekolah kita, mendapati bahwa Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, Ibu merasa khawatir dan takut nanti pengawas mungkin akan melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah, sehingga Ibu menjadi takut apabila ada teguran dari Bapak kepala sekolah. Seperti itu ya? Iya ya Pak. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Untuk hal tersebut, Ibu refleksikan diri sendiri. Nah, jadi kemudian bersiap-siap apabila nanti sewaktu-waktu Bapak kepala sekolah akan memanggil Ibu. Kalau menurut saya, Ibu harus merefleksikan diri sendiri Bu Yuni. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu kepala sekolah menegur Ibu bisa menyampaikan hal-hal apa yang sebenarnya sudah terjadi, hal-hal yang apa yang sudah Ibu Yuni lakukan di kelas, sehingga nanti Bapak kepala sekolah pastinya akan memberikan solusi atau hal-hal yang positif terhadap Ibu. Mudah-mudahan saja ya Pak ya. Oh iya. Terus kemudian ya Bu, untuk rencana Ibu kedepannya seperti apa? Saya itu berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi pada saya. Iya Pak. Oh iya, tak kira langsung pengawas. Selain menemui Bapak kepala sekolah,
apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya akan menemui pengawas juga. Iya. Saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar, dan kedepannya saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Oke, lantas proses belajar mengajar seperti apakah yang akan Ibu lakukan di kelas nantinya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama saya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Ibu lakukan sudah tepat. Kemudian dukungan apakah yang Ibu harapkan ke depannya? Langkah yang Ibu lakukan sudah tepat. Saya sangat setuju dengan ide tersebut. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut sekali mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Maka khawatir takut salah. Syukurlah ya kalau Ibu sudah merasa lega. Kemudian komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Komitmen toh? Untuk hal itu Pak, dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas sekolah tentang penggunaan buku teks. Lantas dukungan seperti apakah yang Ibu butuhkan untuk kelancaran rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Apa ya Pak? Itu juga masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa bersama-sama saling mengingatkan. Itu langkah yang sudah tepat, sudah bagus sekali. Mungkin Ibu juga bisa nanti sharing dengan rekan-rekan Ibu dalam satu KKG juga, sehingga nanti rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya menjadi lancar dan hati Ibu pun merasa nyaman dalam bekerja. Amin. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin. Sama-sama Bu. Maaf Pak, kebetulan saya tadi ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya mohon pamit dulu untuk kembali ke kelas ya Pak. Silakan Bu, silakan Ibu kembali ke kelas. Saya juga akan menyelesaikan tugas yang tadi saya kerjakan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, semoga lancar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.